Selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya. Seminar kita malam ini berjudul adalah nyeri kepala tipe ketegangan yang biasa disebut dengan tension headache. Jadi kalau kita mengucapkan tension headache itu gejalanya dimulai dari nyeri di bahu, nyeri di pundak, leher sampai di kepala. Nah, situasi kita saat ini itu sangat mendukung sekali untuk terkenanya salah satu daripada gangguan-gangguan psikosomatik, yaitu salah satunya tension headache. Tension headache ini mempercepat prosesnya menjadi tension dengan situasi saat ini yang begitu tiba-tiba datang ke negara kita, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi mulai dari mendengarnya saja kita sudah ketakutan. Segala kegiatan yang begitu banyak kita lakukan, kita harus aktif di sana sini semuanya dengan medsos karena semuanya serba terbatas. Ruang kita berkomunikasi terbatas sehingga kita menjangkaunya dengan medsos. Apabila medsos ini juga terlalu banyak kita gunakan dan terlalu sering dan begitu banyak aplikasi yang kita gunakan, itu membuat salah satunya adalah membuat kita tension. Belum lagi dengar-dengar beritanya. Hari ini beritanya seperti apa ya? Ada yang nambah nggak ya? Semua itu membuat kita menjadi tension. Kalau kita melihat seandainya kalau di foto grafik kepala kita itu masih tajam sekali. Jadi kalau grafik kepala kita tajam, itu ada saraf-saraf otonom, parasimpatis dan simpatis kita terganggu, sehingga grafiknya itu masih tinggi. Walaupun kita bilang, sudahlah kita serahkan saja kepada Tuhan, kita berucap syukur, menyerah kepada Tuhan, di mulut kita berkata seperti itu, tapi tanpa kita sadari, di bawah hambang sadar kita, ada terjadi sedikit ketegangan. Nah, untuk itu kita tidak mau berlama-lama dengan tension headache, kalaupun ada gejala ringan sampai sedang, kita mendengarkan bagaimana keterangan daripada Dr. Priscilla, yang begitu sudah pakar dalam hal ini. Nah, sebelum dokter menyapa orang-orang ibu-ibu, bapak ibu yang Zoom maupun di live yang di Sumatera, dokter, saya akan membacakan kurikulum vitae dokter dulu. Nama Dr. Priscilla Rianti Andradi, tanggal lahirnya 23 September 1966, lahir di Ambon, status menikah dengan 2 anak. Pendidikan SMA di Santa Ursula, S1 kedokteran di Atma Jaya. Pasca sarjana, dokter mengambil neurologi di tahun 2001, Fakultas UI dan praktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi saat ini dokter ini berpraktek di Rumah Sakit Geraha Kedoya dan di klinik. Profesinya adalah anggota ID, anggota Perdosi, dan Kepala Staf Medik Fungsional Rumah Sakit Bogor Geraha Kedoya. Jadi soal ke profesional dokter ini tidak diragukan lagi karena apa? Salah satunya yaitu karena dokter ini like father, like brother. Jadi bapaknya seorang neurologi yang sangat banyak pasiennya dari pagi sampai bisa-bisa sampai subuh. Sekarang itulah yang terjadi kepada anaknya, yaitu Dokter Priscilla, yang sangat banyak dicari-cari orang di daerah Jakarta Barat, Rumah Sakit Geraha Kedoya. Jadi pada kesempatan ini dok, ayo kita sapa dulu dok, yang di rumah Zoom maupun yang di live Sumatera. Silakan dokter. Ini sensitif. Dokter Priscilla sudah masuk ya tadi ya? Iya. Boleh dibuka dokter, dulu mikrofonnya dokter? Iya, mic-nya dok. Ya, jadi mic-nya Mas itu ya, Mas siapa namanya? Tolong dibuka ya mic-nya ya. Sudah? Ada gambar mic sebelah kiri. Sudah bisa sudah terdengar? Oke, sudah jelas. bisa. Terima kasih. Oke. Sudah bisa Maaf ya. terdengar. Iya dok. Iya, Dokter selamat menyapa. Malam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Shalom. Sehat Halo. selalu dalam damai dan sejahtera. Saya bahagia sekali pada kesempatan malam ini untuk berbagi bersama-sama
ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai topik yang disebut tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang otot. Kebetulan saya dan Ibu Agustin bersama-sama kita sudah bekerja mulai dari Siloam, Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, hingga sampai di Kedoya, di Geraha Kedoya. Dan saya sudah mengenal dekat dengan beliau. Beliau adalah rekan kerja saya, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami stroke. Cuma pada hari ini, saya bersama Dr. Suklola akan lebih banyak mengulas hal-hal yang yang banyak kaitannya dengan adanya pandemi COVID. Kenapa kami memilih topik ini? Karena beberapa pasien saya, sebagian besar, mereka semua mengalami nyeri kepala yang diakibatkan oleh stres, akibat satu, kejenuhan, kecemasan, ketakutan sejak adanya pandemi. Dan kami pun di bidang medis, kami juga sebagai manusia sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tidak jauh dari stres atau kejenuhan. Mungkin saya akan mulai slide pertama. Pak Diki, silakan. Ya, ini adalah nyeri kepala tipe tegang atau kami sebut dalam istilah kedokteran yaitu tension type headache. Kira-kira gambaran kalau orang dengan tension type headache, pasien itu datang dengan menekan pelipisnya. Biasanya daerah pelipis itu yang paling sering yang dirasakan ketegangan yang berlebihan. Slide. Ya, ini saya akan menjelaskan tadi hubungan antara COVID dan juga COVID itu kenapa bisa menimbulkan satu tension type headache. Di sini ada dasarnya timbulnya rasa ketakutan, kecemasan, kejenuhan yang menimbulkan satu stres. Kedua, kita juga sering gara-gara ya yang disebut kita harus stay di rumah, tidak bisa banyak keluar. Akhirnya olahraga yang biasa kita lakukan seperti jalan pagi, kita ikut gym, kita ikut klub senam. Akhirnya kita semua kurang bisa berolahraga dengan baik. Kemudian ketiga, tuntutan pekerjaan diharuskan orang itu work from home. Jadi dari usia muda hingga tua, sekarang kita juga selalu menggunakan komputer maupun laptop. Bahkan kita lihat anak-anak kita atau cucu-cucu kita ya ibu-ibu, dari yang TK, SD, SMP, sampai dewasa, itu semua rata-rata harus bekerja dengan komputer atau laptop. Nah, inilah yang menimbulkan satu kondisi yang disebut tension type headache, karena ketegangan dari otot di daerah sekitar kepala, leher, bahu, yang tadi Ibu Agustin telah menjelaskan. Slide. Baik, ini adalah gambaran sekilas tentang anatomi. Saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai gambaran anatomi ini, cuma saya akan menjelaskan bagian mana yang ada kaitan dengan stres atau emosi, yaitu satu, amigdala. Ini yang ada tanda plus ya. Ya, amigdala itu ternyata dia merupakan satu pusat dari otak yang mengatur motivasi, mengontrol emosi, respons ketakutan. Kemudian ada korteks singulata. Di sini adalah korteks atau pusat primer dari komponen sistem limbik. Sistem limbik itu adalah bagian otak yang terdiri dari bermacam-macam organ. Di sini dia sangat berkaitan dengan proses yang mengatur proses emosi dan kognitif. Kemudian ada bagian lain. Cuma yang saya titik beratkan adalah amigdala. Amigdala ini apabila dia terganggu dengan adanya stres akan menimbulkan satu respons yang disebut yang tadi mempengaruhi ke sistem parasimpatis, simpatis, karena di otak itu kita punya jalur yang saling berkaitan. Ya, mungkin nanti akan dibahas juga lebih jauh kaitan dengan amigdala dan stres.
yang akan dibawakan oleh kawan saya Dr. Suklola. Kita mengenal satu yang disebut terapi sistem limbik, atau yang dikenal juga yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di gereja kita saling anti atau bahkan ada beberapa yang tabu mendengar yang disebut hipnoterapi, meditasi. Apa sih itu? Kayaknya kita takut ya yang namanya hipnoterapi itu ternyata tidak sama dengan hipnotis. Hipnoterapi itu adalah satu tindakan yang dilakukan oleh spesialis penyakit jiwa atau psikiater seperti Dr. Suklola. Beliau salah satu pakar untuk hipnoterapi. Kemudian ada yang disebut meditasi juga. Kalau kita mendengar hipnoterapi, meditasi, mungkin nanti kita akan tahu ternyata itu bukan hanya sekedar klinik atau mistis, tapi ini ada kaitan semua dengan yang disebut amigdala. Dan itu merupakan salah satu cara untuk memanage atau mengatur atau menata laksanakan stres yang akan dialami kita. Ya, stres. Silakan slide. Ya, nyeri kepala. Saya akan mengulas secara garis besar tentang nyeri kepala. Kenapa? Karena saya banyak sekali dapat pasien datang dengan pusing ya ibu-ibu. Saya tanya keluhannya apa? Pusing. Pusing itu kita harus tegaskan lagi. Karena pusing itu untuk orang awam, kadang-kadang kita bisa salah mengerti. Pusing bisa sakit kepala atau nyeri kepala yang disebut headache. Bisa juga pusing itu yang dimaksud vertigo atau pusing berputar atau sekedar melayang atau dizziness. Halo, dokter. Cek. Iya, suaranya hilang tadi. Ya, sinyalnya Halo, Dok. sebentar ya. Iya, Sinyalnya halo, ya, Dok. dokter. Ya, halo, Dok. Mungkin karena sinyal ya, Dok. Ya, sepertinya keluar. Kita tunggu sambung kembali ya, Bi. Lagi proses masuk ini. Iya. Coba dikasih info kali ulang dari awal ya. Oke, sudah tersambung kembali. Oh, sudah tersambung ya. Oke. Ya, kita Dokter, sepakat mungkin dulu. karena sinyal, Dok, tadi suaranya hilang. Boleh Ya. dibuka mikrofonnya, Dok? Suaranya belum dengar, dokter. Coba dibuka mic-nya dulu yang di sebelah kiri. Ya. Suaranya belum, suara dokter belum terdengar. Oke, Hilang. sudah. Oke, ya. Oke, Tadi iya. mungkin tadi karena sinyal, Dok. Lanjut, Dok. Iya. Iya, maaf sekali. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ternyata nyeri kepala ini adalah merupakan salah satu gejala yang paling umum kami hadapi di poliklinik atau di rumah sakit. Bisa diperkirakan di antara 10 orang, 7 orang itu hampir pasti sudah pernah mengalami nyeri kepala. Ya. Slide. Ya. Saya sengaja menayangkan gambar ini supaya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa membayangkan kira-kira jenis sakit kepala itu ada bermacam-macam. Dan kalau kita melihat, pertama adalah nyeri kepala yang sifatnya migrain. Migrain adalah nyeri kepala yang sifatnya berdenyut, kadang-kadang diikuti rasa mual atau muntah, dan kadang-kadang didahului oleh perubahan atau gangguan penglihatan. Kemudian klaster, penyakit sakit kepala klaster itu adalah nyeri kepala yang sifatnya lebih ke arah di dalam atau sekitar
bola mata, satu bola mata, dan biasanya diikuti warna merah, kemerahan di sisi yang sama, dan juga disertai oleh keluarnya, seperti ingus dari hidung. Dan biasanya dialami oleh pria lebih banyak di usia-usia muda. Dan sinus. Penyakit sinusitis sering menimbulkan nyeri, biasanya di daerah belakang dahi dan di daerah sekitar tulang pipi. Karena di situ ada daerah yang letaknya sinus. Biasanya sinus ini akan kita rujuk ke dokter THT. Dan yang terakhir ini yang saya akan tekankan sesuai dengan topik kita adalah tension headache. Nyeri yang sifatnya seperti rasa diikat, rasa tertekan ya di kepala. Dan biasanya ada area-area tertentu. Nanti saya akan jelaskan di gambarnya. Gambar berikutnya. Slide, silakan. Ya. Apa sih nyeri kepala tipe tegang atau tension type headache atau kita sebut TTH? Penyebab dari nyeri kepala tipe tegang adalah kontraksi. Kontraksi adalah tarikan dari otot kepala dan sekitarnya yang berlebihan. Sehingga pasien akan merasakan rasa seperti ditekan, diikat, kaku, atau tegang. Lokasi yang paling sering dialami pada pasien tension type headache adalah di daerah dahi, pelipis, kepala daerah belakang, leher, kadang-kadang wajah di kedua sisi, kadang-kadang bisa menjalar sampai ke bahu atau ke punggung. Inilah yang disebut tension type headache. Kemudian ada tambahannya. Kita lanjut, slide please. Ya, ini yang tadi saya coba jelaskan. Mohon maaf mungkin gambarnya kurang jelas ya, agak kabur. Nah, ini adalah otot-otot yang terlibat dengan tension type headache. Yang terdampak dari tension type headache adalah otot dahi, otot pelipis, daerah wajah, sisi samping, lalu kemudian kepala bagian belakang, dan yang terakhir daerah leher. Ini kira-kira lokasi yang sering kita alami pada orang-orang yang mengalami tension type headache. Slide, silakan. Ciri-ciri lain dari tension type headache, selain yang tadi saya telah jelaskan, biasanya tipe tension type headache, sifatnya itu tumpul. Tumpul itu berarti pasien itu biasanya tidak terlalu sampai nyeri. Beda dengan migraine atau migraine. Migraine itu sifatnya adalah lebih berdenyut, sehingga pasien lebih merasakan nyeri. Derajat nyerinya pun adalah ringan sampai sedang, sehingga biasanya tidak terlalu mengganggu aktivitas harian. Mual, muntah, berdenyut biasanya umumnya menyertai, walaupun itu punyanya ciri-ciri khas pada tipe migraine. Kemudian lama serangannya itu bervariasi ibu-ibu, antara 30 menit sampai dengan beberapa hari, bahkan ada yang 1 minggu atau 2 minggu. Dan saya banyak dapatkan pasien-pasien yang sifatnya atau punya kepribadian ambisius dan perfeksionis. Ini pasti kita rata-rata perempuan lebih banyak yang ambisius dan perfeksionis. Satu, kenapa? Karena kita biasa lebih senang rapi dan tidak pernah mau selesai-selesai. Kalau kerja di rumah tangga belum selesai, kita belum berhenti. Dan inilah yang menimbulkan kita lebih rentan terhadap stres dibandingkan pada pria atau laki-laki. Slide. Ya. Berdasarkan durasi atau lamanya serangan dan sifat serangan, tension type headache ini dibagi 2 tipe. Yaitu 1 episodik. Apa yang dimaksud dengan episodik? Biasa serangannya itu adalah hilang timbul dan biasanya lamanya pun hanya sebentar, tidak lebih dari 15 hari per bulan. Walaupun hilang timbul, lalu kita kalau ingat-ingat kita jumlah, ternyata tidak sampai lebih dari setengah bulan. Kemudian kalau yang tipe kronik,
kronik ini lebih mengganggu tentu, karena biasanya sifatnya menetap ibu-ibu. Biasanya bisa lebih dari tadi seperti saya katakan, lebih dari 1 minggu, bahkan 2 minggu dalam 1 bulan. Inilah 2 tipe dari tension type headache. Slide. Ya, tadi seperti saya sudah jelaskan ya ibu-ibu, dari research epidemiologi WHO, tension type headache adalah tipe nyeri kepala terbanyak di antara tipe nyeri kepala yang tadi saya sebutkan lainnya, seperti migrain, cluster, dan lainnya. Kira-kira di Amerika didapatkan sekitar 30-80% populasi mengalami tipe nyeri kepala tension headache. Pada dewasa umumnya, di usia dekade kepala 4, jadi di sekitar usia 40 tahun, dan banyak di wanita dibanding pria. Wanita itu sekitar 86%, pria pun 65%. Namun, saya menggarisbawahi untuk kata-kata dewasa. Dewasa pada usia dekade 40 atau 40 tahun, itu ternyata untuk saat ini, sejak COVID, sejak ada work from home, sejak ada home-based learning, di mana anak-anak dari kecil, dari TK sudah mulai menggunakan laptop atau iPad atau gadget. Nah, ternyata tension type headache ini banyak sekali mengenai usia-usia lebih muda daripada usia yang dikatakan 40 tahun. Hingga saya dapatkan juga usia-usia lanjut, seperti ibu-ibu mungkin banyak ya yang sudah 50 tahun, 60 tahun bahkan sudah ahli dan hobinya bermain dengan gadget. Entah WhatsApp, entah game. Nah, itu sehingga usia itu sekarang range-nya lebih jauh dari usia muda hingga usia tua. Slide, silakan. Nah, tentu sebagai dokter saya harus menceritakan tentang faktor pencetus karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana sih kita sebagai seseorang dengan tension type headache itu supaya serangan tension type headache itu tidak berlanjut lebih memberat atau tidak sering berulang. Faktor-faktor pencetus inilah yang nanti harus dikelola dengan baik. Pertama adalah, yang terbanyak adalah stres fisik, yaitu kelelahan. Apalagi sekarang kita sering banyak dapat, sejak work from home, orang itu sering tidak mengenal waktu. Dari mulai beberesan di rumah tangga, lalu kemudian kerja kantoran dari rumah, hingga akhirnya timbul kelelahan yang berlebihan, bahkan sampai lembur. Nah, itulah akan menimbulkan tension type headache. Kemudian stres psikis, nanti yang tentu akan lebih banyak dijelaskan oleh Dr. Suklola. Stres psikis ini atau stres kejiwaan, ini adalah gangguan emosi antara lain cemas, depresi, dan rasa jenuh. Kemudian ketiga adalah gangguan tidur. Apa yang dimaksud dengan gangguan tidur? Ini terkait dengan pola dan lama tidur. Banyak orang yang sekarang sejak work from home atau kita sudah banyak di rumah, jarang keluar, akhirnya pola tidurnya jadi terbalik. Biasanya kita tidur kalau mau sekolah atau kita mau bekerja jam 9, jam 10 mungkin kita sudah siap untuk tidur. Dan kebetulan Tuhan sudah mengatur pola tidur itu dengan baik dengan dikeluarkannya hormon tidur yang disebut melatonin. Hormon tidur itu paling banyak dikeluarkan di pukul 9 hingga 10 hingga 11 malam. Pada saat kita tidur di jam-jam sekian, tentu kualitas tidur kita akan lebih baik. Dan juga lama tidur sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena pada usia muda biasanya jam tidur kita hingga 8 hingga 10 jam. Tapi begitu kita bertambah umur, 5-6 jam saja kadang-kadang kita tidak bisa lelap. Nah, itulah yang disebut gangguan tidur. Semakin kita terganggu, semakin kualitas tidur kita tidak baik, semakin lama tidur kita kurang, tentu akan menimbulkan satu ketegangan otot.
Lalu sikap dan posisi tubuh yang salah, terutama pada saat kita bekerja, ini ada kaitannya dengan yang disebut posisi ergonomis. Bagaimana posisi tubuh yang baik pada saat kita nonton TV, kita bekerja di depan komputer maupun laptop, lalu kita melakukan kegiatan lah ya di belakang meja, ini harus diperhatikan. Satu, kita harus duduk di kursi yang tegak lurus, sehingga punggung kita itu ada sandarannya, jadi ada support, namanya back support. Kemudian kita harus melakukan atau meletakkan komputer atau laptop kita atau handphone kita pada saat kita mengoperasikannya itu di meja, sehingga kita akan posisi daerah siku dengan tangan itu adalah 90 derajat. Itulah posisi yang terbaik sehingga tidak menimbulkan ketegangan otot-otot di daerah leher maupun di kepala. Dan ingat, dalam satu hari kita harus selalu berubah posisi pada saat bekerja. 1 jam sekali kita harus break dulu, sekitar 5-10 menit kita berjalan, berdiri, stretching, atau tiduran, lalu ibu atau bapak bisa kembali lagi untuk bekerja di belakang meja. Ini sangat penting ibu, bapak ya, kaitan dengan pandemi, masa pandemi ini. Pola makan yang terganggu, seringkali kita mengabaikan karena pada saat kita bekerja lupa, pola makan kita jadi terganggu. Yang harusnya makan siang jam 12, bisa jadi jam 3, yang jam 3 jadi akhirnya mundur ke malam. Pada akhirnya nanti akan menimbulkan gangguan-gangguan juga. Kemudian gangguan hormonal. Apa yang dimaksud dengan gangguan hormonal? Ini sering banyak didapatkan terutama pada wanita yang sudah mengalami menopause atau pada wanita-wanita remaja yang menjelang menstruasi, premenstrual syndrome atau post atau premenopausal syndrome. Kaitan dengan hormon estrogen dan progesteron. Ini yang akan menimbulkan satu kondisi di mana kita sering jadi lebih mudah capek, mudah pegal-pegal badannya, secara emosi juga lebih labil kalau kita mengalami premenstrual atau premenopausal atau postmenopausal syndrome. Kemudian olahraga. Olahraga apa yang terbaik pada orang-orang dengan tension type headache? Pada saat kita belum pandemi, kita masih bisa ikut klub seperti pilates, kemudian yoga, kita bisa ikut seperti nge-gym ya, berenang. Nah, itulah yang sifatnya stretching. Pada akhirnya karena pandemi ini tentu karena olahraga itu kurang, kita hanya bisa melakukan treadmill, hanya bisa jalan di sekitar rumah, tentu sifatnya lebih ke arah untuk tungkai bawah. Sedangkan Ya, maaf, yang kita 5 maksud menit lagi ya, kaitan Dok. dengan tension headache ini adalah stretching yang nantinya kaitan dengan otot-otot daerah leher sampai kepala. Slide. Dokter, maaf, waktunya 5 menit lagi ya, Dok. Baik, Ibu. Ya. Ya, oke baik. Terima kasih, Bu. Saya coba ngebut sebentar ya. Iya, Nah, ini nggak apa-apa. kemudian tension type Ya, headache. Apa yang harus diperhatikan? Jadi tension type headache umumnya tidak berbahaya. Namun apabila tension type headache ini ada diikuti dengan keluhan di bawah ini, tentu kita mesti hati-hati. Dan ini merupakan lampu merah atau red flag di mana kita harus berobat ke dokter, yaitu demam. Saya akan coba mengulas secara simpel. Kalau kita ada demam dengan sakit kepala, kita berpikir takutnya ada encephalitis atau meningitis, infeksi otak atau selaput otak, atau sinusitis. Kita tentu harus berobat ke dokter syaraf atau ke dokter THT. Gangguan penglihatan, bicara, keseimbangan, lalu lumpuh, ada muntah, ada kejang. Kita harus berpikir, sakit kepala ini jangan-jangan karena tumor atau stroke. Kemudian ada perubahan perilaku. Kita harus hati-hati juga, yang tadinya diam jadi galak, yang tadinya galak jadi diam. Nah, itu kita harus berpikir tumor di daerah, biasanya daerah bagian frontal atau depan. Nyeri yang sangat hebat dan mendadak,
kita harus berpikir takutnya ada stroke yang perdarahan. Nyeri kepala yang makin memberat tidak sembuh dengan obat yang biasa, kita wajib mempertimbangkan satu tumor. Juga ada riwayat kanker atau trauma kepala dalam 3 bulan terakhir, tentu kita mesti lebih waspada. Oleh sebab itu, apabila kita datang ke dokter, dokter biasa akan melakukan pemeriksaan klinis, dan dia akan dilakukan oleh CT scan, MRI, atau pemeriksaan lab. Slide. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan, karena ini penting nantinya sebagai pasien, tentu dokter akan mempertanyakan untuk memperkirakan kira-kira nyeri kepalanya ini sifatnya tension headache atau bukan. Satu, onset, berapa lama sudah kita mengalami. Kedua adalah lama serangan, 30 menit atau lebih kurang. Ciri nyerinya, nyeri yang tadi sifatnya seperti tertekan atau berdenyut, bagian kepala yang nyeri tadi ya seperti kita sudah jelaskan, derajat nyeri ringan atau sedang, lalu riwayat penyakit, trauma, kanker, hipertensi, gangguan mata, sinus. Jadi kalau kita punya keluhan sakit kepala, kita jangan lupa juga, jangan-jangan kita ada hipertensi, jangan-jangan mata kita sudah tidak cocok, harus dikoreksi dengan kacamata, atau ada sinusitis. Slide, silakan. Nah, bagaimana mengatasi tension type headache kaitan dengan tadi, kaitan dengan faktor pencetus, tentu kita memperbaiki pola tidur harus cukup, posisi dan lama beraktivitas, terutama pada saat nonton TV, HP, bekerja dengan komputer atau laptop, kita perbaiki pola makannya, dan yang kedua adalah, ini yang tidak kalah penting, yang nanti dokter Suklola akan bantu menjelaskan, nah itu mengelola stres. Kita harus bisa mengelola stres. Nah, kemudian ketiga adalah olahraga teratur. Ini yang saya sarankan, yaitu senam, pilates, dan renang. Kaitan dengan stretching. Ya, saya slide berikutnya. Ya, ini adalah lanjutan. Sebentar lagi saya selesai. Konsumsi. Ada beberapa research yang mengatakan kalau kita tension type headache disarankan dengan makanan itu harus mengandung magnesium. Kandungan magnesium itu ada di dalam sayuran hijau, alpukat, pisang, yogurt, kacang almond, edamame, atau kacang kedelai Jepang, ya, roti gandum. Dan juga konsumsi Q10 atau antioksidan. Antioksidan atau Q10 ini nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh dokter Suklola. Kemudian obat. Obat-obat Ibu dan Bapak mungkin simpelnya sudah tahu, yaitu paracetamol, yang kita sebut Panadol, ya. Kemudian asam efenamat, Ponstan, dan lain-lain. Lalu jangan lupa, karena sifatnya mengenai dasarnya adalah ketegangan otot, jangan lupa kita harus tambahkan pelemas otot. Di luar itu juga fisioterapi, juga dengan akupunktur bisa juga untuk membantu selanjutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian. Saya harap apa yang saya bisa sampaikan di malam hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian. Shalom. Tuhan berkati. Terima kasih. Iya, wow, seru ya Dok ya. Dari hasil penjelasannya kita baru tahu. Tapi karena tadi ini saya tidak usah menyimpulkan Dok, karena memang sengaja sudah saya diamkan, itu waktunya lewat 5 menit, kita langsung ke diskusi ya Dok ya. Iya, iya Ibu. Silakan ya, kita punya waktu 20 menit untuk diskusi. 5 menit sebenarnya sudah terpakai tadi, tapi tidak apa-apa ya, kita lebihkan 5 menit. Diskusi silakan ya, yang bertanya, Dr. Priscilla Ya. sudah menyampaikan materinya dan langsung kita adakan diskusi tentang tension headache. Silakan Bapak Ibu yang sudah mencet, MC kami tolong bantu dibacakan. Ya, silakan. Apakah sudah ada yang bertanya atau belum? Sudah banyak di chat, Kak. Pertanyaannya Ya. ada di chat, sudah banyak, Kak. Coba, Ya, tolong coba, dilihat aja ya. Iya. Di chat itu banyak, Bi. Oh, ya. Pak Bagas,
Aku bisa tolong buka chat, Pak Bagas? Bagas, tolong bukain chat, saya akan baca. Sorry. Chat. Ah, baik. Iya, baik. Terima kasih. Maaf. Dari pertanyaan dari Ibu Nisa Ginting Karawaci, saya sudah lama kena migrain dan bagaimana mengatasi migrain dan kadang mata sampai perih dan sakit. Ya, mungkin tadi seperti saya sudah jelaskan, kebetulan topik saya adalah kaitannya dengan tension type headache ya. Jadi saya mungkin akan lebih banyak membahas tentang tension type headache, namun saya akan coba jelaskan sekilas saja. Migrain adalah nyeri kepala yang sifatnya dasarnya bukan dari otot, tapi lebih ke arah pembuluh darah. Hipersensitivitas pembuluh darah dari baik di kulit kepala maupun di dalam otak. Itu adalah yang tadi saya jelaskan, biasanya kenanya di sebelah kepala, bisa juga nanti berpindah, bisa kadang-kadang dua sisi, dan diikuti oleh kadang-kadang rasa mual dan muntah, dan memang kadang-kadang kalau hebat bisa kena sampai bola mata ya, seperti orang bilang mau copot bola matanya. Ya, mungkin saya sekilas saja karena memang tidak ada kaitan dengan tension headache. Saya mungkin membatasi untuk pertanyaan yang sifatnya tension type headache ya. Kemudian, oke, saya coba dengan Ibu Nela. Ibu Nela, apabila kita mengacukan faktor pencetus, apakah akan berakibat fatal, dok? Ya, baik. Kalau kita mengenal yang disebut tension type headache yang sifatnya primer, apa yang dimaksud primer? Primer itu adalah kalau kita lihat orang itu murni karena ketegangan otot saja. Nah, apabila tension type headache itu primer, bukan tension type headache yang tadi diikuti oleh demam segala macam ya. Nah, murni karena ketegangan otot tentu tidak menimbulkan fatal, hanya sangat mengganggu. Bahkan beberapa pasien mengalami kejenuhan karena nantinya sifat tension type headache itu cenderung sering menetap, tidak pernah berasa nyaman selalu. Hanya itu saja saya rasa, hanya tidak nyaman saja. Untuk tension type headache yang sekunder yang diakibatkan karena demam, mungkin meningitis atau apa, tentu itu yang berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik, Ibu Nela gitu. Kemudian ya, untuk stres, pertanyaan stres nanti mungkin Dokter Suklola ya, Ibu Nabel. Kemudian migrain tadi saya sudah coba singgung ya. Kalau kepala pusing, jalan sempoyongan tanpa sakit kepala, mata buram. Oh, baik. Ya, ini kita sering kali dapatkan pasien-pasien dengan sakit kepala yang sifatnya tegang, ya, tension type headache. Itu dia kadang-kadang sering mengalami oyong, rasa limbung ya Ibu. Ternyata memang itu diakibatkan karena ketegangan otot yang berlebihan di kepala, di daerah leher, hingga pundak. Di situ ada reseptor keseimbangan, sehingga apabila otot itu kaku, kita sering mengalami tension headache yang diikuti oyong, sempoyongan. Ya, itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Kemudian ya, saya mungkin dari Ibu Kalista ya, di Ciledug. Saya mau bertanya, dokter, saya sering sakit kepala leher belakang dan semua kepala terasa berat dan sering sampai ke mata dan pundak. Apakah itu bisa dibilang tensi tinggi dan pengaruh dengan telat datang bulan atau bagaimana? Ya, jadi memang saya banyak sekali dapat pertanyaan begitu orang itu mengalami rasa tegang otot segala macam. Seringkali mereka selalu berpikir apakah ini karena tensi yang tinggi. Walaupun tidak semua korelasinya kuat dengan tensi yang tinggi atau hipertensi, tapi ada beberapa orang tidak juga kaitan dengan hipertensi. Tapi ada sebagian orang juga dia merupakan alarm dari orang tersebut. Tiap orang beda-beda.
alarm kalau tensinya tinggi dia jadi kaku, kencang, ya. Nah itu tiap orang berbeda, ya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Namun tetap kita harus hati-hati. Kalau telat datang bulan mungkin betul tadi kaitan dengan premenstrual syndrome atau yang disebut gangguan hormonal yang bisa menimbulkan tension type headache. Ya. Kemudian ya, sakit kepala sampai mata sampai berair karena apa ya? Apa karena stres ya, Dok? Baik. Kalau yang sampai keluar air mata mata berair itu bisa menunjukkan nyeri kepala yang cukup hebat. Biasanya migrain kalau yang hebat itu bisa sampai air mata ikut keluar sakit karena nyeri sekali. Bisa juga cluster headache, sakit kepala cluster yang tadi. Tapi biasanya selain air mata kadang-kadang keluar sekret atau cairan dari hidung ya seperti ingus juga. Dan biasanya merah, wajah sebelah itu merah kalau pada cluster headache. Kemudian, oke, ini pertanyaan dari Ibu Yunita Ginting. Jika kita sudah punya tension type headache, apakah kita mengkonsumsi obat hanya pada saat sakit saja atau mengkonsumsi obat secara terus-menerus? Oke, apakah boleh mengkonsumsi obat terus-menerus mengingat karena kalau sudah tension headache untuk melakukan aktivitas saja sulit, apalagi ke olahraga, dokter. Baik, tension type headache itu memang ada derajatnya dari ringan hingga sedang. Umumnya kalau saya pada saat pasien itu mulai tension type headache, pertama kita berikan pasti obat anti nyeri yang dikombinasi dengan obat-obat untuk mengendurkan otot. Nah, pada saat kita minum obat, untuk efek melemaskan otot itu tidak bisa instan. Jadi memang kita perlu berikan mungkin sekitar setelah 3-5 hari atau seminggu. Apalagi kalau yang tension headache-nya derajatnya sedang atau berat, itu bisa kira-kira 1 mingguan mungkin baru rileks. Bahkan ada yang 2 minggu. Nah, biasanya kalau yang sifatnya kronik, inilah yang akhirnya pasien mau nggak mau minum obat rutin, terus-menerus. Sebenarnya untuk saya, yang namanya obat sebisa mungkin diminum kalau perlu saja. Tapi apabila orang itu mengalami tension yang cukup berat atau sedang, tentu perlu penggunaan obat agak panjang waktunya. Ya. Satu lagi, Dok, satu lagi. Satu lagi, iya. Iya. Oke, kemudian Iya. saya Yang coba dari baca. Pamulang kami, kebayoran. Kadang-kadang, ya. Saya mau Dari- tanya, ya. Oke. Nah ini, mungkin ini yang kaitan dengan COVID ya, pandemi. Saya mau tanya, kenapa sih dari Ibu Khairani Barus? Saya mau tanya, kenapa kita kalau main HP sering keluar air mata, Dok? Ya ini banyak penyebabnya, Ibu Khairani. Satu, biasanya kalau kita main HP, tentu kita biasanya jarak dekat. Semakin dekat jarak yang kita lihat, tentu mata kita akan, otot-otot mata kita akan berakomodasi atau lebih kontraksi. Sehingga itu akan menimbulkan kelelahan dari bola mata. Dan juga bisa menimbulkan yang tadi saya bilang, akhirnya jadi kepala juga ikut tegang. Otomatis kalau kita juga bermain HP di daerah atau di kamar yang ber-AC, kita jarang keluar sejak work from home atau kita banyak di rumah, itu juga bisa menimbulkan mata kering. Kalau mata kering, jadi mata itu malah jadi iritasi. Itu akan menimbulkan air mata juga keluar. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa jelaskan, Ibu Khairani. Ya, Ya. jadi waktunya sudah cukup, Dok. Maaf, Ya, Ibu. masih ada yang bertanya, mungkin nanti lain waktu ya, Dok ya. Mungkin Silakan. mungkin bisa disampaikan. Dari sekian tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh dokter, ini dokter bisa mengambil 2 pertanyaan yang terbaik kali ya. Menurut dokter kira-kira siapa ya, Dok ya? Tentang apa tadi, Dok? Masih ingat sepertinya? Iya, kaitan dengan yang tadi. Mungkin yang tadi Air mata. faktor pencetus ya, faktor pencetus yang tadi
Saya maaf lupa namanya, tapi tadi yang mengenai faktor pencetus itu harus dihindarkan atau bisa membantu pemulihan atau tidak. Mohon maaf tadi saya lupa mencatat namanya. Kemudian tadi ada kaitan dengan yang kaitan dengan COVID ya tadi atau pandemi yang Ibu bermain HP. Hairani. Iya, Ibu Hairani Barus. Iya, Barus. Dan Hairani yang tadi Barus satu dari dengan Tugu. faktor pencetus itu. Yang Ya, bisa. jadi yang pertama adalah faktor pencetus, yang kedua adalah Ibu Hairani dari Tugu ya dok, yang Iya. ada sangkutannya dengan air mata. Iya, karena Yang- itu ada sangkut pautnya ya. Iya, boleh dibantu tadi ibu-ibu Yang faktor pencetus itu Nela Henita. Iya. Oke. Nela Herita ya. dari Ronggun. Mohon maaf, iya. Saya nggak tahu, tidak dijelaskan di sini. Cuman Nela Henita. Iya boleh nanti ini ya apa WA ke panitia ya, yang bagian faktor pencetus Ibu Nela Harita. Pertama. Iya. Iya. Nela Henita. Iya. Nela Herita. Oke, jadi inilah yang mendapat souvenir kedua ibu ini karena pertanyaannya sudah menjadi pilihan buat Dokter Priscilla. Jadi dokter, ini tadi sudah disampaikan Iya. semuanya, kami jadi bisa mengerti apa sih bedanya kontraksi otot kepala itu sehingga bisa menjadi sesuatu yang mempengaruhi lain-lainnya. Tadi dokter sudah jelaskan juga migrain itu seperti apa, tension itu bisa dibagi dua, kronik dan Tadi. tipenya hilang timbul ya dok Ya, ya. episode gitu. Iya, jadi yang satu lagi yang mungkin di sini kita lihat bahwa ini ternyata lebih besar kepada ibu-ibu. Tadi dokter sudah cerita kenapa ibu-ibu kok tidak bapak-bapak ya. Jadi kalau ibu-ibu itu 86%, nah bapak-bapaknya 65%. Jadi saya rasa kita ibu-ibu boleh mungkin nanti materinya kita bagi ke per gereja satu, nanti akan diserahkan kepada semua peserta. Dari materi yang disampaikan ini sangat berguna sekali buat kami, dan mudah-mudahan dari dokter yang sudah menjelaskan kami tidak mengalami tension headache ya dok ya, bisa dikelola dengan baik. Mungkin mudah-mudahan seperti itu dok. Terima kasih buat Dokter Priscilla, dan semoga dokter tidak bosan kalau misalnya lain waktu akan dipakai lagi di Gereja Batakaro Protestan se-Jakarta Banten dok. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati, begitu juga kepada semua Iya, pihak. amin. Ya, bye-bye Dokter Priscilla. Ya, sekarang kita langsung masuk ke materi 2 karena tidak ada istirahat. Mungkin badan kita boleh kita gerak-gerakkan sambil kita masuk ke materi 2.